teman-teman, kenalin nama aku Vira. Dalam kesempatan kali ini aku mau sharing ke teman-teman mengenai tips memilih kampus S1 saat mau masuk S1 farmasi gitu. Mungkin teman-teman yang beberapa yang nonton video aku di YouTube ini biasanya teman-teman yang udah kecemplung di farmasi gitu ya, karena aku sharing beberapa kali tentang skripsi atau tentang cara pendaftaran profesi apoteker gitu. Tapi mungkin ada juga yang baru mau masuk farmasi terus kayak mikir kayak farmasi ini apa sih gitu. Jadi di kesempatan kali ini aku mau sharing ke teman-teman gitu, biar gak merasakan kaget yang aku rasakan gitu ya. Jadi kita mulai dulu dari yang pertama, itu dari penjelasan alur dari kalau kuliah farmasi itu gimana. Jadi kalau misalnya farmasi itu kita tuh akan menyelesaikan S1 dulu, namanya farmasi. Habis setelah S1 farmasi itu akan ada pendidikan profesinya itu namanya profesi apoteker. Mungkin rada asing gitu, profesi apoteker apaan sih Kafir gitu. Jadi mudahnya kalau misalnya kedokteran kita bandingin, itu teman-teman kedokteran mau jadi dokter itu harus S1 kedokteran dulu. Setelah lulus S1 kedokteran, teman-teman tersebut akan lanjut profesi dokter gitu. Nah, jadi sama kayak S1 kebidanan, profesi bidan. S1 keperawatan, profesinya nurse namanya gitu. Nah, kalau di farmasi itu namanya profesi apoteker gitu. Terus yang perlu aku disclaimer, dan ini teman-teman biar gak kaget gitu ya, karena ini hal yang membuat aku kaget banget pas udah masuk kecemplung farmasi gitu, ternyata ada ininya gitu. Jadi itu adalah kalau misalnya teman-teman masuk ke ambil jurusan kedokteran gitu, itu biasanya teman-teman masuk S1 di situ, teman-teman lulus sumpah jadi dokter juga di situ gitu. Tapi kalau farmasi, teman-teman S1 farmasi di situ, belum tentu kampus teman-teman itu ada profesi apotekernya gitu. Itu yang harus digarisbawahi ya teman-teman. Terus setahu aku di Indonesia itu ada, aku belum update sih, tapi setahu aku itu ada kayak 200-an S1 kampus dengan S1 farmasi, tapi cuma 50 kurang lebih kampus di Indonesia yang punya profesi apoteker gitu. Jadi S1-nya banyak, tapi apotekernya tuh kampusnya dikit gitu teman-teman. Beda sama kayak kedokteran yang kayak lu masuk lu bakal jadi dokter gitu. Ini kalau farmasi, lu masuk farmasi belum tentu bisa langsung keluar langsung jadi apoteker di kampus yang sama gitu. Karena belum semua kampus punya profesi apoteker gitu. Disclaimer di awalnya gitu. Terus mungkin ada teman-teman yang nanya, "Emang kenapa sih harus ambil profesi apoteker gitu?" Jawabannya lebih ke wewenang gitu ya. Jadi kalau misalnya di undang-undang itu diatur, undang-undang atau peraturan perundangan ya, PP atau undang-undang aku lupa ya, pekerjaan farmasian itu jadi dua, ada apoteker sama ada TTK atau tenaga teknis kefarmasian. Kalau tenaga teknis kefarmasian ini lulusan D3, S1 farmasi, D4 gitu. Kalau apoteker adalah seorang yang telah mengucap sumpah, jadi dia udah S1 dan mengucapkan sumpah apoteker, udah lulus profesi apoteker gitu. Bedanya apa Kafir? Bedanya mungkin di pekerjaan. Kalau misalnya di apoteker, yang seseorang yang sudah menjadi apoteker ini bisa memegang pekerjaan di tingkat sebagai penanggung jawab gitu, penanggung jawab di apotik. Kalau apotek kan syarat bukan harus ada apoteker penanggung jawab, itu apoteker. Di industri ada 3 personel kunci, itu harus ada minimal 3 apoteker di bidang produksi 1, QC 1, QS 1 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menjadi apoteker, itu peluang untuk bekerja menjadi seorang penanggung jawab itu lebih besar gitu. Tentunya dengan tanggung jawabnya juga menjadi lebih besar gitu ya. Panjang banget ya intronya. Mohon maaf. Terus ya gimana cara milih tips S1 farmasinya? Nih aku bakal bagi jadi 2. Jadi yang pertama itu adalah teman-teman masuk S1 farmasi yang gak ada profesi apotekernya, dan yang kedua teman-teman masuk ke S1 farmasi yang ada profesi apotekernya. Aku bakal ceritain plus dan minusnya gitu ya. Tapi kalau minus buat yang S1 dan apoteker di kampus yang sama, aku gak jelasin guys, karena aku gak tahu minusnya apa. Karena aku kan S1 nya di S1 sama profesi apoteker aku di kampus yang berbeda gitu. Kita langsung masuk yang kalau misalnya teman-teman di S1 dan kampus profesi apoteker itu beda gitu, atau teman-teman masuk S1 di kampus yang belum ada profesi apotekernya. Itu positifnya teman-teman adalah akan memiliki jiwa-jiwa pejuang gitu. Kenapa Kafir? Karena umumnya teman-teman aku itu, dan kalau misalnya sharing-sharing gitu ya, kan ada kelas les gitu, itu kan banyak yang sharing.
ada nggak yang lulus 1 kali tes? Ada, tapi rata-rata ya butuh beberapa kali trial dulu gitu baru lulus. Kayak ada yang 2 kali tes baru lulus, ada yang 3 kali tes baru lulus, ada yang nyoba 4 kampus tes baru lulus gitu, ada yang 10 kali baru lulus buat masuk profesi apoteker gitu. Jadi setiap orang punya their own timing gitu ya. Tapi ya itu melatih kita untuk menjadi seorang pejuang gitu, pantang menyerah gitu ya terhadap mimpi kita gitu. Positif yang kedua menurut aku, ngebuat kita mau nggak mau kita belajar gitu. Mau nggak mau kita belajar, mau itu kita belajar tentang ngulang materi S1 farmasi kita, atau kita belajar kayak soal-soal UK itu gimana gitu. Karena biasanya penerimaan kampus profesi itu kadang ada yang nerapinya itu soal-soal UK gitu. Jadi biasanya mau nggak mau kalau misalnya S1-nya itu belum punya profesi, saat kita lulus tuh atau sebelum lulus tuh pasti teman-teman itu udah berjuang buat belajar gitu. Karena berjuang untuk nyari kampusnya itu mau nggak mau kita akan belajar gitu. Itu kelebihannya. Kekurangannya kalau misalnya S1-nya belum ada profesi apoteker, mungkin ada waktu tunggu gitu ya. Kalau kita pesan obat ada namanya lead time. Ini juga ada waktu tunggu. Nah, waktu tunggunya ini nggak pasti gitu ya, karena kita dari S1 farmasi yang belum punya profesi apoteker. Mungkin tapi ada nggak Fir kalau misalnya yang kayak gue lulus langsung lanjut apoteker? Ada nggak? Ada, temen aku ada, dia lulus Agustus, dia bulan depannya dia langsung masuk apoteker, ada gitu. Jadi dia kayak belajar sebelum lulus itu dia udah belajar terus tes langsung lulus gitu, ada. Tapi kan waktu tunggu ini bisa beda-beda ya. Ada yang kayak misalnya lulusnya Juli, ternyata bukaannya Oktober, berarti kan ada 3 bulan nunggu gitu. Atau mungkin nunggunya tuh karena udah tes tapi mungkin belum rezeki, jadi masih coba lagi gitu. Dan itu kan ya itu kan ada waktu tunggu gitu ya intinya. Kalau misalnya itu kekurangannya kalau misalnya di S1 yang belum ada profesi apotekernya gitu, jadi nggak bisa langsung yang S1 kelar langsung lanjut gitu. Terus aku mau bahas kalau misalnya dari sisi ngambil S1 di kampus yang udah ada S1 farmasi dan profesi apotekernya. Kelebihannya apa? Kelebihannya nggak ada waktu tunggu. Ya kan? Karena kampus-kampus misalnya teman-teman udah lulus S1 3,5 tahun, ya dia udah bisa langsung lanjut masuk ke profesi apotekernya gitu. Karena profesi apoteker itu ada di semester ganjil, semester genap, selalu buka di 2 semester gitu. Beda sama kalau penerimaan S1 kan selalu dimulai dari ganjil kan, semester 1 gitu. Jadi kapan lulus bisa langsung masuk profesi apoteker gitu. Enaknya kalau misalnya di S1 sama profesi apoteker di kampus yang sama itu bisa langsung lanjut, nggak ada waktu tunggu. Terus yang kedua itu biasanya umumnya nggak ada tes. Jadi kalau misalnya setahu kayak ITB Unpad itu S1 lulusan S1 ITB nggak ada tes buat lanjut ke profesinya gitu. S1 lulusan Unpad nggak ada tes buat masuk ke profesi Unpadnya gitu. Nah, ada juga kampus-kampus swasta setahu aku yang dia itu lulusan S1 farmasinya di situ, tapi tetap ada tes buat masuk ke profesi apotekernya. Misalnya kayak kampus aku sekarang di profesi itu Universitas Muhammadiyah Surakarta sama Universitas Pancasila di Jakarta, itu ada tes buat internalnya buat lanjut ke profesi. Tapi kalau misalnya teman-teman S1 internalnya di situ, tentu teman-teman akan lebih diprioritaskan kan oleh kampus teman-teman untuk lanjut profesinya di situ gitu. Jadi tetap ada tes, tapi tetap teman-teman akan menjadi prioritas dari kampus tersebut untuk lanjut profesinya di situ gitu. Itu kelebihannya. Terus yang ketiga kelebihannya kalau misalnya teman-teman lanjut di profesi dan S1 yang kampusnya sama, itu adalah teman-teman biasanya UKT-nya atau biaya pendidikannya itu lebih murah. Kenapa lebih murah Kafir? Karena biasanya kalau dari eksternal itu ada biaya pembangunan atau biaya pangkal, uang pangkal gitu. Contoh kalau misalnya di kampus aku sekarang itu biaya pangkalnya kalau eksternal itu ada 10.500.000 kalau nggak salah. Kalau di Unpad itu di website Unpad UKT-nya 17 juta per semester. Tapi uang pangkalnya kalau dari eksternal S1-nya di luar Unpad itu ada 20 juta. Ya kalau misalnya dari S1 sama apoteker di kampus yang sama, biasanya uang pangkalnya nggak ada. Jadi biaya profesi apotekernya akan lebih terjangkau mungkin gitu ya. Terus aku juga pernah diceritain sama teman aku yang kuliah S1-nya di UGM, lanjut profesinya di UGM, itu bukan cuma kayak S1 UKT-nya sekian gitu. Buat profesi itu bukan cuma
nambah sedikit gitu dari UKT S1-nya gitu. Jadi nggak yang gede banget gitu. Kan kalau misalnya kalau di UGM itu di websitenya satu semester UKT 30 ya kalau nggak salah. Tapi kan UGM gitu ya. Nah makanya aku nanya sama teman aku yang profesi di UGM itu, ternyata kalau misalnya internalnya dia nambah sekian gitu dari UKT-nya gitu. Jadi nggak ada duit pangkal, nggak ada itu gitu. Enaknya kalau misalnya di internal lanjut S1 dan apoteker di kampus yang sama itu gitu. Terus kalau negatifnya, aku nggak tahu sih guys, karena aku kan S1-nya dari luar ya. Jadi aku lebih bisa gambarin kalau misalnya teman-teman dari S1 yang belum ada profesi apotekernya gitu. Terus jadi gimana kafir baiknya? Ya kembali ke pilihan teman-teman masing-masing gitu. Tapi aku di video ini tujuannya sharing dan nekenin bahwa kalau misalnya teman-teman ambil jurusan farmasi, maka teman-teman gak cuma S1 bisa selesai, teman-teman bisa ada jenjang lanjut tapi profesi apoteker gitu. Dan yang perlu diingat, gak semua kampus yang tempat teman ambil S1 farmasinya di situ itu tersedia profesi apoteker. Jadi mungkin bisa checking dulu sebelum milih kampus itu, di situ ada nggak ya profesi apotekernya gitu. Kalau misalnya nggak ada, terus tetap mau lanjut ambil apoteker, ambil farmasi di situ, it's okay gitu. It's okay banget kok. It's okay gitu. Nanti apa ya? Berarti jalurnya kayak aku gitu. S1-nya selesai, habis selesai S1 berjuang lagi cari kampus buat lanjut profesi apotekernya. Bisa nggak ya? Bisa gitu. Ya kan bisa kok, bisa insya Allah gitu. Karena kayak aku ngeliat teman-teman aku gitu ya, aku kan lulus dari kampus aku tuh akreditasinya C farmasinya, dan akreditasi C itu sebenarnya banyak membuat kita tuh, banyak kampus-kampus negeri yang nggak nerima tuh dari akreditasi C minimal B gitu kan, mereka maunya S1-nya itu. Bukan kampus negeri, kampus swasta juga ada yang nggak mau nerimanya dari C gitu, jadi kayak membuat kesempatannya itu menjadi berkurang gitu. Tapi aku ngeliat teman-teman angkatan aku tuh kayak bisa kok lanjut apoteker gitu. Banyak teman-teman aku yang kayak membuktikan diri, gue bisa kok lanjut apoteker gitu. Teman-teman aku udah pada kesebar, ada di Jakarta, ada yang Purwokerto, ada yang di Bandung, mereka lanjut apoteker gitu. Ada juga yang di Solo, teman aku di itu gitu. Jadi kayak bisa nggak sih Pir kalau misalnya kita S1-nya di yang nggak punya profesi apoteker, gue S1 di kampus yang cuma ada S1 tapi gue pengen jadi apoteker, bisa nggak sih? Bisa gitu, insya Allah gitu ya. Insya Allah bisa kok, ya kan gitu. Terus kalau misalnya teman-teman mau ambil yang S1 terus ada apotekernya juga langsung, it's okay juga gitu. Jadi mau ambil S1 tanpa yang di kampus yang belum ada apoteker, it's okay. Teman-teman mau lanjut S1 di kampus yang udah ada apoteker juga, it's okay gitu. Itu soalnya insya Allah bisa kok gitu. Insya Allah guys, soalnya kan kalau misalnya teman angkatan aku masih pada pendidikan ya, mungkin teman-teman yang paling cepat itu Juli nanti UKI-nya. Ya semoga mereka lulus dan dimudahkan. Aku dan teman-teman juga yang sedang pendidikan semoga dimudahkan ya guys ya. Terus teman-teman yang mau ambil S1 semoga dilancarkan, bisa lulus di kampus terbaik kalau misalnya emang milihnya farmasi. Terus kalau teman-teman yang lagi berjuang buat masuk profesi apoteker, semangat, semoga lulus di kampus terbaik gitu. Gitu ya guys, videonya semoga bermanfaat, tidak bermaksud untuk menggurui atau sombong atau apapun, niatnya buat sharing aja videonya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.